Tidak ada seorang mukmin boleh mengatakan, Ustadz, ngapain kiamat dibicarakan? Kan masih lama. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh, Pak. Sekalipun kita nggak mengalami kiamat, dan mudah-mudahan tidak mengalami, dan sebaiknya tidak berharap mengalami, tetapi kita semua harus punya pasang sikap seolah kiamat itu akan segera terjadi. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur siang hari ini Allah pertemukan kita dalam taat. Allah izinkan kita salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita tadi dan segenap salat kita yang lainnya dan ibadah kita yang lainnya senantiasa Allah Ta'ala terima. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, senang sekali Allah izinkan kami hadir di Dumai dalam pengertian yang tidak dumai, ya, karena Dumai ini dunia maya, Pak. Alhamdulillah tidak dumai kita offline, kita ketemu langsung, ya. Alhamdulillah. Di mana-mana orang sibuk dumai sekarang, Pak. Belajar dumai, ya, kerja dumai, ya, belanja pun dumai, begitu ya. Tapi alhamdulillah saya hadir di Dumai sehingga tidak lewat dunia maya saja, ya. Alhamdulillah. Siang hari ini saya mempersiapkan sebuah tema besar, Pak. Kalau tadi disebutkan ensiklopedia akhir zaman, itu tema besar sekali, ya, terlalu besar itu buat saya. Dan itu judul sebuah buku. Tema besar yang kami rancang berjudul Ma'rifatus Zaman, ya, seperti yang terlihat di sini. Apa maknanya? Maknanya memahami kondisi zaman. Zaman adalah waktu. Dunia kita ini punya sifat fana. Fana itu artinya apa, Pak? Sementara, ya. Kita ini di dunia sementara, Pak. Kita terbatas oleh waktu. Masing-masing kita punya waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ajalin musamma, waktu yang sudah ditentukan, ya. Itu berlaku baik untuk seorang pribadi hamba Allah maupun sekumpulan manusia yang disebut umat. Dan zaman itu biasanya digunakan untuk waktu yang panjang yang menggambarkan kondisi umat. Nah, karena dunia ini punya sifat utama fana, sementara, maka kita harus membedakan dengan alam berikutnya nanti, Pak. Kalau di alam akhirat nanti sifat utamanya apa? Baqa, ya. Baqa itu apa? Abadi, lestari, kekal, ya. Di akhirat mereka-mereka yang merasakan kebahagiaan akan secara abadi merasakan kebahagiaan, Pak, tanpa mengenal yang disebut dengan bosan, ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang mengalami itu, Pak. Kebahagiaan yang kekal, yang hakiki di akhirat nanti. Sebagaimana mereka-mereka yang merugi di akhirat juga akan mengalami sesuatu hal yang kekal, yang abadi. Namun sebaliknya, yaitu kesengsaraan, yaitu kesedihan, yaitu penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah masuk ke dalam golongan yang merugi selama-lamanya, ya, di akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala sampai menekankan kerugian mereka itu digambarkan dalam Al-Quran dengan ungkapan Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyadzuqul adab.
Setiap kali kulit mereka habis terbakar oleh api neraka, Allah ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya merasakan siksa Allah Ta'ala. Nah, adapun di dunia ini, Pak, fana itu selalu mewarnai hidup kita. Kita senantiasa dalam kondisi sementara, Pak. Sementara berbahagia, sementara bersedih hati. Ya, seperti hari ini yang ditakdirkan menjadi kerabat dekat dari yang meninggal tadi, mereka sedang mengalami kesedihan. Kadang kita mengalami keberuntungan sementara, kadang kerugian sementara. Ini biasanya pedagang tahu betul ini ya Pak. Ya, untung dan rugi itu sesuatu hal yang harus siap dihadapi oleh pedagang. Tidak boleh pedagang hanya maunya untung saja, terus tidak siap menghadapi rugi. Itu namanya bukan pedagang sejati. Begitu juga dengan menang dan kalah, Pak. Di dunia ini sementara kita merasakan kemenangan, sementara kita merasakan kekalahan. Itulah dunia, Pak. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya. Sementara kita sehat, sementara kita sakit. Ya. Alhamdulillah, kita sekarang yang hadir di sini setidak-tidaknya sehat, Pak. Kita bisa hadir, kita bisa beraktivitas secara wajar, secara normal, secara utuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, 15 abad yang lalu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, telah menyampaikan pesan-pesan yang tidak saja berkaitan dengan keperluan di masa beliau hidup bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tetapi Allah Ta'ala menyampaikan ilmu kepada beliau yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, jauh setelah beliau wafat, jauh setelah para sahabat berlalu. Nah, hadis-hadis mengenai perkara ini biasa disebut sebagai baterainya mau habis ini. Baterainya mau habis. Dan hadis-hadis seperti ini biasa dikenal sebagai hadis-hadis yang membicarakan mengenai alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah itu artinya tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Dan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang diberi ilmu ini, Pak. Kenapa? Karena beliau dijuluki oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab dengan julukan Khataman Nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Para ulama kita mengatakan para nabi itu jumlahnya bukan hanya 25 seperti yang disebutkan nama-namanya dalam Al-Quran, tapi sebagian ulama mengatakan sampai ratusan ribu, 124 ribu nabi-nabi diutus Allah Ta'ala. Dan yang paling akhir adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau dijuluki nabi akhir zaman. Dan kita umatnya adalah umat akhir zaman. Apa sih artinya umat akhir zaman? Artinya setelah kita, Pak, nggak ada lagi umat. Kita ini umat penghujung, Pak. Setelah kita apa yang terjadi, Pak? Tamat dunia ini, selesai. Ya. Maka kalau kita buat perumpamaan, ada sebuah kitab tebal judulnya Perjalanan Dunia, ya. Kita buka daftar isi, Pak, maka bab paling akhir judulnya bab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman. Dan kalau kita buka halaman bab itu, Pak, ternyata sisa lembar buku itu tinggal kira-kira 5 lembar, Pak. Ya. Dan ketahuilah, kita yang hidup sekarang ini kira-kira berada di lembar keempat, Pak, dari jumlah total cuma 5 lembar.
Jadi ini buku sementara kita tutup, Pak. Sudah tutup. Makanya ada ayat yang menyatakan yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya-tanya kepada engkau Muhammad mengenai kiamat. Jawab, katakan pada mereka, sesungguhnya ilmu tentang perkara kiamat ini sepenuhnya hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengaku-ngaku tahu kapan jadwal kiamat. Tidak ada. Jangan kita, sedangkan Nabi saja tidak pernah menerangkan hadis tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa kiamat akan terjadi. Tidak ada. Hanya Allah yang tahu. Tapi di ujung ayat ini apa kata Allah? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat waktunya. Ya. Jadi kita orang beriman ini, Pak, harus punya dua mental, dua sikap menghadapi peristiwa as-sa'ah ini. Satu, sikap mental tawadu, rendah hati, tidak merasa sok tahu, mengerti kapan kiamat akan terjadi. Tidak boleh kita punya perasaan seperti itu. Tapi di lain sisi, melalui ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala membangun mentalitas menganggap bahwa kiamat itu sudah dekat. Tidak ada seorang mukmin boleh mengatakan, Ustadz, ngapain kiamat dibicarakan? Kan masih lama. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh. Sekalipun kita nggak mengalami kiamat, dan mudah-mudahan tidak mengalami, dan sebaiknya tidak berharap mengalami, tetapi kita semua harus punya pasang sikap seolah kiamat itu akan segera terjadi. Anda tahu, di zaman para sahabat hidup dahulu kala, pernah pada suatu hari Nabi sudah wafat, ya, masih banyak sahabat yang hidup. Nabi sudah wafat, ya. Kemudian sahabat sudah mulai hidup bersama tabi'in. Tabi'in itu generasi berikutnya, generasi terbaik berikutnya setelah para sahabat. Mereka mukmin, istiqomah, tapi tidak jumpa dengan Nabi. Tiba-tiba suatu hari kota Madinah diselimuti awan tebal sehingga gelap sekali, Pak. Maka ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ya Aba Abdurrahman," panggilan beliau Abi Abdurrahman. "Ya Aba Abdurrahman, apakah peristiwa gelap seperti ini di kota Madinah pernah terjadi di zaman Nabi?" Pernah, katanya. Terus ditanya, apa yang dikerjakan para sahabat waktu itu? Kami semua langsung berkumpul ke masjid Nabi karena kami khawatir kiamat akan segera terjadi. Masya Allah Ta'ala, 15 abad yang lalu, Pak, sahabat punya sikap mental seperti itu. Tapi coba lihat hari ini, tidak sedikit orang mengaku muslim, ada peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa, tenang-tenang saja, menganggap bahwa ya ini penjelasan ilmiahnya begini, dan seterusnya. Ya, tidak dikaitkan dengan kemungkinan bahwa umur dia sudah dekat waktu berakhirnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, Nabi kita sebagai Nabi akhir zaman tidak kikir untuk menjelaskan ilmu mengenai akhir zaman. Dan karenanya saya merumuskan materi Ma'rifatuz Zaman ini semuanya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Dan saya menilai kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini setidak-tidaknya menawarkan 8 kondisi, Pak. Dan semua 8-8-nya kondisinya tidak menyenangkan, Pak. Pertama, kita umat Islam saat ini sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak kita, Pak. Saya sebut sekali lagi, kita berada di babak keempat dari 5 babak keseluruhan perjalanan umat Islam. Dan ketahuilah, di babak keempat ini Nabi katakan akan muncul para pemimpin yang memiliki karakteristik dengan sebutan mulkan jabriyah. Apa artinya? Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya.
Sejak kapan ini terjadi? Sejak Allah Ta'ala memutuskan bahwasanya umat Islam sebaiknya turun dari panggung kepemimpinan dunia, lalu Allah pilih umat lain naik ke panggung kepemimpinan dunia. Kapan itu persisnya terjadi? Tahun 1342 Hijriah, 102 tahun yang lalu. Tahun 1924 kalau pakai kalender Masehi, 99 tahun yang lalu. Jadi pada tahun itu Allah menyatakan, cukup umat Islam memimpin umat manusia, sekarang aku ingin pindahkan tongkat kepemimpinan ke pihak barat, Eropa, Amerika. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Maka sejak saat itu dunia menjadi semakin kacau, Pak. Karena kafir Yahudi Nasrani mana tahu menahu tentang Quran dan Sunnah, ya toh. Padahal selama 1342 tahun Hijriah umat Islam memimpin, berjaya. Kita perkenalkan kepada seluruh umat manusia bahwa hidup yang terbaik, yang selamat dunia akhirat adalah hidup yang dinaungi oleh petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Jelas sampai ini, Pak? Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan saya yakin semua yang duduk di majelis ini tidak pernah mengalami kecuali babak keempat, Pak. Apa ada yang umurnya lebih dari 102 tahun di sini? Kan tidak ada. Berarti sejak lahir semua kita ini sudah berada di babak mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Oke, yang kedua, ini era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani atau the Western civilization, peradaban Barat. Ya. Yang ketiga, ini era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini bahasa Nabi seperti ini. Jadi Nabi mengatakan suatu ketika nanti di akhir zaman akan ada masa di mana fitnah itu hadir dalam jumlah yang banyak sekali, masif, sistematis, terstruktur, sampai kehidupan di dunia ini terasa seperti berada dalam sepotong malam yang gelap gulita. Tentunya gelap di sini bukan gelap harfiah, tapi gelap kiasan. Artinya kita dikepung oleh nilai-nilai kegelapan. Apa itu nilai kegelapan? Begini, pasti semua kita tahu, Pak, ada nilai-nilai gelap, ada nilai-nilai terang. Saya tanya, ketaatan itu nilai gelap atau nilai terang, Pak? Hah? Nilai terang, ya. Kemaksiatan nilai gelap atau nilai terang? Nilai gelap. Hari ini mana yang lebih semarak, kemaksiatan atau ketaatan? Kemaksiatan. Kemaksiatan di mana-mana sekarang. Mengetuk pintu rumah kita, ada di kamar tidur kita. Dulu orang maksiat harus kerja keras, Pak. Kalau sekarang bahkan maksiat itu datang secara kerja keras ke kita. Kitanya lagi tenang-tenang saja sudah dikepung sama kemaksiatan. Ma'ruf nilai terang, mungkar nilai gelap. Mana yang lebih ramai sekarang, ma'ruf atau mungkar? Mungkar. Keadilan nilai terang, kezaliman nilai gelap. Mana yang lebih ramai sekarang, Pak? Keadilan atau kezaliman? Ya? Kezaliman. Hampir setiap hari kita harus mendengar berita yang menyayat-nyayat rasa keadilan kita, Pak. Hampir setiap hari. Seperti kemarin, rame-rame masyarakat memperhatikan adanya orang yang melakukan pembunuhan secara sistematis, secara terstruktur, ya kan? Sampai ke pengadilan. Wah, masyarakat sudah berharap-harap hukuman mati, kayak gitu ya. Benar, Pak. Hakim keluarkan hukuman mati. Tapi tunggu 10 tahun dulu. Kalau dia baik, ya kan, nggak jadi hukuman matinya. Apa nggak tersayat-sayat, Pak, rasa keadilan kita? Ya toh? Padahal Al-Quran jelas-jelas mengatakan al-anfu bil-anf,
was-sinnu bis-sin, wal-udhunu bil-udhun, wan-nafsu bin-nafs. Ini hukum Allah, Pak. Melukai gigi seseorang, ya harus dilukai gigi yang melakukannya. Melukai telinga seseorang, balas telinga juga. Melukai hidung seseorang, ya balas hidung juga. Mencabut nyawa seseorang, balasannya cabut nyawa. Hukum qisas, Pak. Tapi hari ini banyak orang-orang yang berteriak-teriak hukuman mati tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang kelima, yang keempat, kita berada di era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Dan ini akan menjadi bahasan kita, karenanya saya lewati dulu. Yang kelima, kita berada di era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan sahabat ketika mendengar ini langsung bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa itu terjadi lantaran umat Islam sedikit jumlahnya? Ya karena bayangkan, Pak, makanan diperebutkan sama bangsa lain, berarti kan ibaratnya bangsa lainnya banyak, makanannya sedikit, ya kan, maka diperebutkan. Tapi jawaban Nabi di luar dugaan. Bal antum katsir, bahkan kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail, cuma masalahnya kalian laksana buih di atas genangan air. Baik, yang berikutnya, yang ke-6, kita berada di era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut terhadap kaum muslimin, sehingga penganiayaan, penzoliman yang dilakukan musuh kepada umat Islam di berbagai penjuru dunia, mau itu di Palestina kah, mau itu di Cina Barat kah, mau itu di Kashmir kah, mau itu di Rohingya kah, ya, dimanapun pelaku-pelaku kejahatan ini terhadap umat Islam melakukannya tanpa rasa takut, Pak. Yahudi Zionis membantai saudara-saudara kita muslimin Palestina, apa nggak takut dengan PBB? Ya bagaimana takut, di PBB ada abang kandungnya yang selalu membela adiknya, ya. Dan abang kandungnya preman, Pak. Tahu preman? Istilahnya preman bukan dia deh. Preman juga ya. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang sangat mengkhawatirkan. Jauh lebih mengkhawatirkan daripada penyakit COVID-19. Namanya penyakit al-wahan. Al-wahan itu penyakit apa, Pak? Nabi bersabda, penyakit al-wahan itu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut atau benci terhadap kematian, ya. Kita orang beriman ini tidak pantas, Pak, punya rasa takut dengan kematian. Kenapa? Karena kita mengimani kematian itu suatu perkara yang wajib terjadi pada setiap manusia. Tapi sebagian kita sudah terjangkiti penyakit cinta dunia dan tidak suka dengan kematian. Dan ini dibuat sama musuh-musuh kita yang memimpin dunia sekarang ini sedemikian rupa sampai ke tingkat sebagian kita kemarin ya, nggak tahu sekarang, kemarin itu kalau mau sholat berjamaah nggak berani berdekatan, Pak. Sebab kalau dekat-dekat takut menular virusnya. Kalau ketularan virus takut sakit. Kalau sakit takut mati. Di Masjid At-Taqwa sempat, Pak, sholatnya aneh begitu, Pak. Sempat. Di sini enggak sempat. Alhamdulillah. Berarti Masjid At-Taqwa tidak masuk di bawah pengaruh sistem Dajjal. Alhamdulillah. Ya. Tapi banyak, Pak, masjid-masjid lain yang sampai ke tingkat memberi tanda di mana sebaiknya setan berada. Tandanya begini, Pak. Setiap ada tanda itu tidak boleh ada muslim yang menggelar tikar sejadah di situ, karena ini tempat buat setan khusus, tolong dikosongkan. Jadi kenapa saya bilang setan? Karena Nabi bilang jika sholat tidak rapat maka celah-celah itu menjadi tempat bersemayam siapa? Musuh kita, setan.
Kan aneh Pak, umat Islam kok bisa-bisanya ada wabah sampai ke tingkat rela cara sholatnya diganti. Padahal wabah sudah pernah terjadi di zaman dahulu, sudah pernah terjadi, tapi tidak ada catatan sejarah mengatakan di zaman wabah ketika Islam berjaya dahulu kala sampai ke tingkat sholat berjamaahnya berubah. Tak pernah ada itu. Baru sekarang saat Yahudi memimpin dunia ini, ya. Nah, yang terakhir ke-8, kita berada di era di mana Ar-Ruwaibidah mendominasi perkara umum. Siapa Ar-Ruwaibidah ini? Ar-Ruwaibidah ini kata Nabi, Al-Fuwaisiq yatakallamu an amril amah. Orang-orang bodoh, orang-orang fasik yang berbicara tentang perkara umum, ya. Jadi di zaman di mana kita hidup sekarang ini, yang dikasih amanah untuk mengurus urusan orang banyak, Pak, bukan orang yang berilmu, tapi orang bodoh, Pak. Dan jangan salah, pengertian berilmu menurut kacamata Islam berbeda dengan pengertian berilmu menurut kacamata dunia sekarang. Kalau dunia sekarang menyebut orang berilmu itu orang yang punya gelar sarjana, S1, S2, S3, S-Krim, ya. Tapi kalau menurut kacamata Islam, orang dikatakan berilmu kalau dia memiliki ilmu aniddin, ilmu tentang agama. Orang menguasai ilmu sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu matematik, ini ilmu dunia semua, apa? Apa pernah ada dalam pelajaran matematik membicarakan soal tanya jawab malaikat di kubur nanti? Ada tidak? Kan nggak ada. Apa pernah ilmu kedokteran modern sekarang ini mengajarkan kalau sudah ada tanda-tanda begini, pasien mulailah ditalkinkan? Tidak ada. Yang ada adalah kalau udah mau tanda-tanda mau mati, ambil alat, pasang strom, ceger, begitu, cuk, begitu ya, dengan harapan usianya masih bisa diperpanjang, ya. Apa ini ajaran Islam, Pak? Nah, ini Ruwaibidah menguasai urusan umum. Nah, ini tidak mungkin kita bicarakan semuanya sekarang, Pak Ahmad, ya. Karenanya saya pilihkan untuk siang hari ini cukup satu saja. Kita berada di era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Siapa tahu apa arti kata riddah? Siapa tahu? Apa arti kata riddah, Pak? Yang tahu, yang bisa jawab, saya doakan berangkat haji. Siapa tahu, Pak, riddah apa artinya? Janganlah begitu. Masa semajelis begini tidak ada yang tahu kata riddah? Riddah itu kemurtadan, ya, kemurtadan. Jadi kita sekarang hidup di era di mana pihak yang memimpin dunia ini sangat berambisi, sangat berkeinginan menyaksikan orang-orang yang disebut umat Islam itu riddah, murtad dari agamanya. Mereka nggak senang melihat umat Islam itu istiqomah, berpegang teguh kepada agamanya, sehingga mereka bikin program-program yang bisa membuat umat Islam ini sadar maupun tidak sadar murtad dari agama. Bagaimana hadisnya? Ini hadisnya. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Dan kita sudah bicarakan tadi, Pak, kita sekarang sudah berada di era banyak sekali fitnah sekarang. Dan ingat, Pak, sekarang fitnah itu bukan hanya 3 ta, Pak, bukan hanya harta, tahta, wanita, tidak, tapi ada fitnah ideologi, ada fitnah politik, ada fitnah ekonomi, fitnah budaya, fitnah pendidikan, fitnah militer, fitnah hukum, fitnah kedokteran, fitnah farmasi, fitnah peternakan, pertanian, semua ada fitnahnya, Pak, hari ini.
Nah, kata Nabi, kalau era penuh fitnah itu sudah melanda dunia ini dan dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita, dikepung oleh nilai-nilai kegelapan, nilai-nilai terang malah semakin tersingkirkan. Apa fenomena yang muncul di tengah umat Islam ini? Fenomena yang muncul, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu jadi kafir sore harinya. Di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu jadi kafir pagi harinya. Jadi di dalam hadis ini jelas tegas Nabi Muhammad SAW menggunakan kata-kata pagi beriman sore kafir, atau sore beriman pagi kafir. Nabi tidak menggunakan kata-kata pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Bukan itu Pak perbandingannya. Sebab kita harus tahu, seorang muslim melakukan kejahatan tidak serta-merta boleh kita katakan kafir loh. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Tapi kenapa Nabi memilih kata-kata pagi beriman sore kafir? Karena realitanya akan ada zaman di mana yang banyak terjadi, umat ini terjerembab dalam dosa yang kelasnya bukan sekedar kelas as-saghair, dosa kecil, bahkan bukan al-kabair, dosa besar, tetapi dosa yang paling mengerikan, yang para ulama menyebutnya dengan istilah nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang. Ingat Pak, batal iman bukan batal wudu. Kalau batal wudu gampang memperbaikinya, batal sholat gampang memperbaikinya, batal puasa gampang mengkodoknya, batal umroh masih gampang memperbaikinya. Tapi kalau sudah batal iman, ini paling mengerikan Pak. Dan kalau orang ini tidak kunjung taubat sebelum kematian menjemput dirinya, maka sejak dia terlibat dalam dosa pembatal iman itu, semua amal yang dia kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia sedekah, sekalipun dia puasa, sekalipun dia birrul walidain, buat baik pada orang tuanya, sekalipun dia pergi umrah, semua tidak ada nilainya. Kenapa? Karena fondasinya iman sudah lenyap. Padahal dalam Al-Quran setiap Allah bicara amal saleh mesti didahului dengan alladzina amanu wa amilus salihat. Paket ini Pak, jelas ya? Ya. Nah, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda dunia, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa kecil, bukan pula dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman alias murtad. Inilah puncak kegelapan babak keempat. Sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya karena kehidupan sudah tidak lagi ditujukan, diarahkan untuk meraih mengejar ridha Allah, melainkan mengejar kepuasan material dan kesenangan duniawi belaka. Ya, makanya hadisnya tadi diakhiri dengan sabda Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa orang-orang ini bisa pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir? Karena dia rela menjual agamanya untuk memperoleh barang kenikmatan dunia. Jadi si muslim ini terkena dosa pembatal iman karena sudah tidak sanggup lagi membedakan mana barang yang mahal, mana barang yang murah. Pertanyaan, agama bagi kita barang yang mahal atau barang yang murah Pak? Mahal, bahkan paling mahal Pak. Semua kita kalau mengaku mukmin harus menghayati bahwa agama itu barang paling mahal buat kita, yang kita rela mati membelanya. Makanya jangan teriak sesuatu harga mati gitu kan, padahal bukan agama. Kalau agama harga mati benar Pak. Tapi kalau selain agama mana ada harga mati, semua bisa ditawar.
Sekarang saya tanya, barang kenikmatan dunia itu bagi orang beriman mahal atau murah, Pak? Murah. Karena orang beriman yakin jatah kenikmatan dunia setiap orang sudah ditakar sama Allah Ta'ala, ya. Jadi murah. Kita dapat kenikmatan dunia, alhamdulillah. Kita dapat sedikit, alhamdulillah. Tidak ada ceritanya kita menyesal untuk urusan kenikmatan dunia. Nah, tapi orang-orang yang pagi beriman sore kafir ini, mereka sudah terkena penyakit, tidak bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah. Dia kira kenikmatan dunia itu mahal, saking mahalnya dia rela menggadaikan agamanya. Jadi agama dianggap murah, boleh digadaikan, sementara kenikmatan dunia dianggap mahal, sehingga mau dibeli dengan apapun sekalipun harus melepaskan agamanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, sistem kafir syirik, nah ini tadi sudah kita bacakan, ya. Jadi dengan sistem dunia modern sekarang ini, Pak, maaf, jadi sistem dunia sekarang ini, Pak, ini lebih pantas disebut dengan sistem kafir syirik, Pak. Kenapa? Karena sebelum tahun 1342 Hijriah, umat Islam itu berjaya, Pak. Kita berjaya lama sekali, 1342 tahun Hijriah. Dan selama umat Islam berjaya, sistem kehidupan yang diperkenalkan kepada umat manusia lainnya adalah sistem yang fondasinya iman tauhid. Tapi begitu Allah Ta'ala menyatakan cukup umat Islam memimpin, sekarang aku pindahkan tongkat kepemimpinan kepada kaum kafir Yahudi Nasrani. Kira-kira semenjak saat itu 102 tahun yang lalu umat Islam mulai kalah posisinya. Apa mungkin Yahudi Nasrani meneruskan sistem iman tauhid? Mungkin tidak. Mungkin tidak, Pak. Mereka mau meneruskan warisan suci sistem iman tauhid. Tidak ada angket. Sebab mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberikan apa-apa. Nah, kalau orang nggak punya iman, nggak punya tauhid, mana mungkin kita mengharapkan dia akan membangun sistem kehidupan yang fondasinya iman tauhid? Nggak mungkin. Dia hanya akan membangun sistem kehidupan yang fondasinya apa yang dia miliki. Yang dia miliki apa? Kekafiran, kesyirikan. Maka jadilah dunia sekarang kacau, Pak. Tapi Ustadz, lain dong. Kita kan negeri Muslim, pemimpin kita Islam, ya kan? Wah, maaf, Pak. Kalau Bapak masih berpikir seperti itu, ini pemikiran lama, ketinggalan zaman. Kita sekarang hidup di era namanya globalisasi, Pak. Apa sih artinya globalisasi? Artinya segala sesuatu diukur dengan standar mendunia, Pak, mancanegara. Nggak bisa lagi satu negeri tertentu merasa dirinya bisa punya identitas tertentu. Udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa. Ya, makanya pernah dengar atau pernah lihat semua link internet itu diawali dengan 3 huruf, Pak. www dot bla bla bla, ya kan? Apa artinya www? World Wide Web. Artinya sarang laba-laba yang luasnya sejaringan dunia, Pak. Begitu. Ya. Jadi kita ini sekarang rame-rame disuruh hidup dalam sarang laba-laba, Pak. Yang kata Al-Quran, ya, auhanal buyut, seburuk-buruknya rumah itu sarang laba-laba. Ya. Dan yang namanya sarang laba-laba cuma bisa menangkap apa? Menangkap makhluk-makhluk kecil kayak lalat, ya kan, semut, begitu. Ya, tapi kalau yang besar-besar, nggak terpengaruh dengan sarang laba-laba. Nah, kita umat Islam ini harus jadi besar, Pak. Harus jadi berkualitas, sehingga sarang laba-laba sistem Dajjal ini nggak bisa mempengaruhi kita. Tapi kalau kita biarkan diri kita kayak lalat, kayak semut, ya pantas kita gampang dijerat, Pak. Nah, jadi saudara rahimakumullah, sudah 102 tahun umat Islam kalah, maka sistem yang sekarang tegak sistem kafir syirik.
yang karenanya mereka ingin mempengaruhi kita semua untuk tidak lagi beriman, Pak. Dan ini bukan tuduhan tanpa dasar. Catat baik-baik surat Ali Imran ayat 100. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab. Siapa yang diberi Alkitab, Pak? Al-Yahud wan Nasara, yang mimpin dunia sekarang, ya. Jadi jika kalian ikuti mereka yang mimpin dunia sekarang, niscaya mereka akan kembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah tadinya kalian beriman. Jelas Allah yang memberitahu kita, Pak. Jadi kalau ada yang menuduh Anda, wah ujaran kebencian, enggak, bukan ujaran kebencian. Ini firman Allah. Dia mau tuduh Allah penuh ujaran kebencian, urusan dia, Pak. Tanggung, dia sendiri tanggung nanti di hari berbangkit. Berani-beraninya bilang Allah mengungkapkan ujaran kebencian. Ini firman Allah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 109, apa kata Allah? Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Sebahagian besar ahli kitab Yahudi Nasrani menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian umat Islam kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, ya. Jadi mereka bikin program-program, Pak. Nah, dalam surat Al-Baqarah 109 juga, masih sambungan dari ayat tadi yang kita udah kutip sebelumnya, Allah mempertanyakan kepada kita yang mengaku beriman ini, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana sih kok kalian sampai jadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, Al-Quran masih ada dan Rasul pun berada di tengah-tengah kalian. Maksudnya hadis-hadis Nabi masih ada, gitu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalannya yang lurus, ya. Jadi pilihan kita sekarang ini, Pak, cuma dua. Atau kita berpegang teguh kepada agama Allah walaupun sulit, atau kita cari yang gampang, ikut sama apa maunya dunia sekarang ini. Yahudi Nasrani yang memimpin dunia, yang akan menyesatkan kita, akan memurtadkan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, karenanya ada satu tanya jawab antara Nabi dengan para sahabat. Menarik sekali ini tanya jawabnya, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya pada suatu hari, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Siapakah yang paling kalian kagumi keimanannya? Sahabat berpikir-pikir, siapa ya yang paling hebat imannya? Para sahabat jawab, al-malaikah, para malaikat, ya. Apa kata Nabi? Mengapa para malaikat tidak beriman sedangkan mereka ada di sisi Allah? Ya wajarlah kalau malaikat beriman. Mereka ada di sisi Allah, mereka lihat Allah, mereka mengelilingi Allah, arsy Allah, ya, bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Akhirnya para sahabat menduga lagi yang lain. Kata mereka, al-anbiya, kalau begitu yang paling kami kagumi imannya itu para nabi. Apa jawab Nabi? Nabi jawab, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yunzilu alaihim. Mengapa para nabi tidak beriman sedangkan wahyu diterima sama mereka langsung dari Allah Ta'ala? Wajarlah para nabi juga beriman, mereka terima wahyu langsung dari Allah. Akhirnya sahabat menjawab, kalau begitu, nahnu, kami inilah sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Kami ini yang paling menakjubkan imannya. Apa jawab Nabi? Nabi bilang, mengapa kalian tidak beriman padahal aku ada di tengah kalian? Wajar kalau para sahabat beriman, karena sahabat hidup langsung bersama Nabi Muhammad SAW.
Akhirnya para sahabat sudah bingung, ya. Mereka akhirnya mengatakan, "Faman ya Rasulullah?" Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Bingung mereka, nggak ngerti siapa orang-orang makhluk yang dianggap paling mengagumkan imannya. Maka Nabi pun menjawab, "Qaumun ya'tuna ba'dakum yajiduna suhufan yu'minuna biha." Suatu kaum yang datang sesudah kalian, mereka menjumpai lembaran-lembaran Al-Quran, lalu mereka beriman kepada apa yang terkandung di dalamnya. Itulah orang-orang makhluk yang paling pantas dikagumi keimanannya. Berarti kita termasuk punya kemungkinan itu, Pak. Jika apa? Jika kita menjadi hamba-hamba Allah yang nggak ketemu Nabi, nggak ketemu sahabat, bukan malaikat, tapi kita diizinkan Allah mempunyai rasa haus, rasa cinta, rasa ingin sekali untuk beriman kepada firman-firman Allah Ta'ala, dan kita jadikan kalam Allah sebagai hal yang menjadi petunjuk paling pertama dan utama dalam hidup kita. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju? Baik. Kalau setuju, mari kita jadikan Al-Quran benar-benar hadir dalam hati dan pikiran kita, Pak. Ya, bukan hanya kita biarkan dilaci, Pak. Ya, karena kalau ingin memperlihatkan hebatnya rumah dengan banyaknya Quran di laci itu mah mudah, Pak. Tapi bagaimana agar yang di laci itu berpindah ke hati kita dan berpindah ke pikiran kita, bahkan tampil dalam akhlak kita, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh-musuh kita Yahudi Nasrani amat sangat tidak senang melihat kita berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, sehingga digambarkan dalam surat Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum Yahudi Nasrani tidak henti-hentinya memerangi kalian umat Islam sampai mereka dapat memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup, ya. Jadi semangat mereka, Pak, untuk memurtadkan kita itu semangat berperang, Pak. Maka kalau kita tidak punya semangat yang kira-kira sama aja, ya, mana mungkin kita bisa menang lawan mereka. Minimal kita pun harus punya semangat berperang, menjaga iman kita, melindungi ketakwaan kita, ya. Tapi kalau kita berimannya ya kadang-kadang saja gitu, ya, nyala mati gitu, ya, angin-anginan begitu, ya tentunya kalah kita menghadapi mereka yang semangatnya ingin memerangi kita. Dan la yazaluna, tidak henti-hentinya, Pak, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, gak ada berhenti-berhentinya mereka berpikir bagaimana memerangi umat Islam sampai umat Islam ini murtad dari agama. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada dosa-dosa yang menyebabkan batalnya iman seorang muslim, ya. Kira-kira perlu contoh tidak, Pak? Perlu contoh? Siap menerima contohnya? Ya, siap nggak siap ya, Pak, ya. Namanya taklim. Taklim kan yang penting ilmu sampai. Sisanya kita berharap kepada Allah ilmu itu tegak dalam hati, pikiran dan amal kita. Nah, di antara fenomena riddah, nawaqidul iman, pembatal iman yang sering ditemukan di masyarakat dewasa ini ada dua, Pak. Yang pertama, menerima sepenuhnya faham yang bernama pluralisme. Yang kedua, mengolok-olok agama, atau istilah dalam tradisi syariatnya al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Jadi mengolok-olok agama bukan dosa kecil, Pak, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman seseorang. Kenapa? Karena agama Allah ini sempurna, Islam ini sempurna, tidak layak dijadikan bahan gurauan, ya. Yang layak dijadikan bahan gurauan itu yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna nggak pantas, ya.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita mulai dari yang pertama, faham pluralisme. Faham ini adalah faham yang membuat seseorang meyakini semua agama adalah sama, semua agama adalah baik, semua agama adalah benar. Ya, pernah Bapak dan Ibu mendengar orang mengaku Muslim mengucapkan kata-kata seperti ini? Pernah? Siapa? Nggak usah disebut namanya, Pak. Nanti kupingnya merah. Ya. Nah, kalimat-kalimat seperti di atas, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, jika diucapkan seorang muslim, menyebabkan dirinya terjerumus dalam dosa pembatal iman alias murtad, Pak. Ya. Wah Ustadz, masa begitu mengerikannya? Apa iya kalimat sederhana begitu menyebabkan orang murtad? Ya, kalau seandainya saya tidak pakai menjelaskan lebih lanjut, ya tentunya saya salah, Pak. Tapi nanti saya akan terangkan dalil-dalilnya. Jadi tidak ada satupun nas ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menyatakan hal seperti di atas. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama, tidak ada, Pak. Anda boleh bongkar Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak Anda temukan kata-kata seperti itu dari Allah Ta'ala. Anda boleh buka semua ensiklopedia hadis, ya kan, kitab Muslim, Bukhari, ya kan, Ahmad, Ibnu Majah, ya kan, dan seterusnya. Anda nggak akan temukan satu hadis pun yang menyatakan kalimat seperti itu. Malah yang ada ialah ayat yang menegaskan bahwa hanya Islamlah satu-satunya din yang benar, ya. Dan itu berarti selain Islam merupakan din yang tidak diterima Allah Ta'ala alias tertolak karena batil. Mana dia dalilnya? Ini yang pertama. Catat, Pak, foto boleh. Surat Ali Imran 19. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah, Pak, terjemahannya bukan sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah. Salah satunya Islam, bukan salah satu, Pak. Hanya. Ada lagi ayat surat Ali Imran juga ayat 85, maaf. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, tentunya tidak pantas ada seorang muslim baca Al-Quran, ketemu ayat ini, tapi masih tetap berpendapat, enggak begitu, ya, tetangga kanan rumah saya bukan muslim, baik sama saya. Tetangga kiri saya muslim, berjenggot segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, agama baik-baik saja, tergantung oknumnya, gitu. Ada orang begitu zaman sekarang, Pak, ngomong begitu. Nah, ini orang, jawabnya banyak, Pak, bukan ada. Jawab ada sudah bikin kita nggak enak, Pak. Tapi kalau dijawab banyak, lu bikin nggak enak lagi. Nah, jadi saudara rahimakumullah, satu ayat lagi. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir nanti seringkali di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Berarti ini ungkapan rasa syukur orang kafir di akhirat atau rasa penyesalan? Penyesalan. Dan penyesalan terbesarnya di mana? Salah memilih agama. Begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya mau uji sekarang. Jika saya katakan Islam agama paling benar, itu benar atau salah, Pak? Salah, Bapak. Salah.
Tidak ada ayat Allah bilang Islam agama paling benar. Tidak ada hadis Nabi bilang Islam agama paling benar. Sebab kalau ada ayat atau hadis begitu, berarti Allah dan Nabi menginginkan kita menganggap agama lain juga benar, tapi kurang benar. Nggak ada kok ayat paling benar Islam. Yang ada ayat surat At-Taubah 33 misalnya. Apa bunyinya? Walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Artinya, dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Quran dan dinul haq, agama yang benar, Al-Islam, agar Allah menangkan Islam atas segenap agama lainnya sekalipun kaum musyrik tidak menyukainya. Jadi Allah bilang dalam ayat ini, Islam agama paling benar atau Islam agama yang benar? Yang mana? Islam agama yang benar. Jadi kalau Allah katakan Islam agama yang benar, berarti di mata Allah agama lain apa, Pak? Salah, batil. Kalau Allah mengatakan begitu, kita pun harusnya mengatakan begitu, Pak. Tapi hati-hati, jangan lantaran punya keyakinan seperti itu lalu kita jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama dan keyakinan, lalu kita membusungkan dada, Pak. Itu salah. Sebab yang kata Allah benar tanpa kekurangan sama sekali adalah agamanya. Dinullah, agama Allah ini dinul haq, agama yang benar. Kita ini bukan agama, Pak. Kita ini muslim, penganut agama. Yang namanya penganut agama apa? Manusia. Yang namanya manusia kadang benar, kadang salah, gitu ya. Tapi kalau Islam itu sendiri sempurna, Pak, nggak ada kekurangannya. Makanya jangan kita campur adukan antara Islam sebagai agama yang sudah sempurna dengan umat Islam yang banyak mengandung ketidaksempurnaan, ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama hari ini dimaksudkan untuk menghasilkan desensitisasi dalam diri seorang muslim. Tahu desensitisasi? Desensitisasi itu artinya menghilangkan kepekaan seorang muslim terhadap imannya, agamanya. Sehingga jika kepekaan terhadap agamanya sudah tumbuh, maka si muslim ini ya akan dianggap muslim yang toleran, bahkan dianggap bijak dalam beragama, padahal sepatutnya seorang muslim mempunyai yang namanya kecemburuan, ghirah terhadap agamanya karena diolok-olok. Begitu, ya. Ada hadis Nabi mengatakan, innallaha yughar, sesungguhnya Allah itu pencemburu, dan Allah itu memperlihatkan cemburunya saat hambanya yang mengaku muslim melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan, ya. Jadi cemburu itu baik atau buruk, Pak? Baik. Sebab itu salah satu sifat Allah. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat yang buruk. Makanya kalau seorang laki-laki cinta sama istrinya, dia jalan gandengan tangan di depan publik, tiba-tiba ada laki-laki yang menyenggol, mencolek istrinya, mengganggu istrinya, lalu diam saja, ini namanya nggak punya ghirah, nggak punya kecemburuan, cintanya diragukan sama istrinya. Begitu. Tapi kalau begitu istrinya diganggu, si laki-laki ini tampil membela istrinya, bahkan kalau menampar yang menggoda istrinya, istrinya pun bangga, ya kan? Gitu. Nah, begitu pula di dalam hubungan kita dengan Al-Islam ini. Kita ini harus punya kecemburuan, Pak. Tidak boleh kita biarkan agama Allah diolok-olok lalu kita diam-diam saja, Pak. Kita harus punya ungkapan cinta kepada agama ini dalam bentuk kita pun bisa cemburu, bisa ghirah, ya. Nah, Allah Ta'ala menggambarkan dalam surat At-Taubah ayat 65 bagaimana orang-orang munafik dahulu kala suka mengolok-olok Nabi, agama, Al-Quran dan seterusnya.
Nah, kata Allah, jika kalian tanyakan kepada orang-orang munafik itu, kenapa mereka mengolok-olok Nabi, mengolok agama? Apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami cuma bersenda gurau dan main-main saja, ya. Ini jawaban yang dari dulu sampai hari ini, Pak. Semua orang yang mengolok agama kalau ditegur, ya kan, dia bilang, jangan terlalu serius lah, kita cuma main-main saja, cuma bercanda saja. Nah, terus Allah menyuruh Nabi kita tanya sama mereka, mengapa kepada Allah, ayat Allah, Rasul Allah kamu selalu berolok-olok? Terus di ayat selanjutnya kata Allah apa? Tidak perlu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Jadi mengolok agama, Pak, dosanya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang menjerumuskan orang ke dalam kemurtadan. Kafir dia, Pak. Dan hati-hati, kalaupun kita nggak ikut mengolok-olok agama, tapi kalau kita ikut tertawa, ikut tersenyum mendengar orang mengolok-olok agama, dosanya sama, Pak. Makanya hati-hati kalau ada di bandara, di stasiun kereta, ada televisi umum sedang menyalakan acara standing comedy, terus muncul pelawak, kita dengerin, kita tertawa-tawa dengerin, mulai dia melawaknya mengarah kepada mengolok-olok agama, kita masih tertawa juga. Maaf, dosa kita sama dosa dia sama, Pak. Maka yang mesti kita lakukan apa? Menyingkir jauh-jauh dari televisi itu. Syukur-syukur kita cari remote kontrolnya, kita matikan supaya orang lain juga terbebaskan dari kemungkinan murtad pula. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah 54 Allah Ta'ala sampai menggambarkan saking dahsyatnya kemurtadan di masyarakat yang sudah seperti sekarang ini, maka Allah kasih kita kabar gembira. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian sudah murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi yang tentunya tidak seperti generasi yang murtad itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat 54 surat Al-Maidah ini tidak saya jelaskan lengkap, sengaja supaya Bapak dan Ibu pelajari sendiri. Di dalam ayat ini dan ayat berikutnya 55-56 Allah jelaskan ciri-ciri generasi yang fantas menggantikan generasi yang sudah murtad. Ya, ini niscaya Allah akan percayakan kita sebagai generasi pengganti dari generasi yang sudah tenggelam dalam kemurtadan karena mereka ayo aja ikut apa kata Yahudi Nasrani, padahal mereka rencananya adalah memurtadkan kaum muslimin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya sudah berbicara 61 menit. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang waktu siangnya saya ambil sehingga makan siangnya tertunda, tidur siangnya tertunda, ya kan? Dan saya berharap apa yang saya sampaikan tidak membuat Bapak dan Ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tetapi mudah-mudahan semakin bergairah. Nah, sebelum saya tutup, Pak, saya mengajak Bapak dan Ibu, mari Pak, kita dalami agama kita ini yang kita cintai karena Allah, dan khususnya ilmu yang sekarang belum banyak dipelajari oleh umat Islam, yaitu ilmu akhir zaman. Di antaranya saya anjurkan bacalah buku ini, Pak, Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini kitab ditulis oleh ulama dari Palestina, Pak. Namanya Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Buku ini saya anjurkan dibaca karena buku ini secara tertib menggambarkan, menjelaskan tentang ilmu akhir zaman, Pak. Lengkap dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, baik alamatus sughra maupun alamatul kubra, tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda yang besar. Ada lagi buku negeri-negeri akhir zaman, Pak. Isinya kumpulan hadis-hadis Nabi yang membicarakan peristiwa-peristiwa akhir zaman dan lokasinya di mana, di negeri mana. Terus ada kumpulan hadis akhir zaman, jumlahnya 400 hadis. Semua sudah terpilih hadis-hadisnya. Kalau enggak yang hasan hadisnya, sahih hadisnya. Lalu ada buku Misteri Dajjal akhir zaman dan ada buku Kita Berada di Akhir Zaman. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan buku ini kalau Bapak dan Ibu inginkan dengan memesan lewat nomor ini melalui WhatsApp atau SMS. Ini bukan nomor saya, Pak. Ini nomor yang mengurus pemesanan buku, Pak. Ya.
Dengan demikian saya akhiri pembahasan saya siang hari ini. Dan ini bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, Pak, Nabi pun sudah memberikan kita beberapa opsi, beberapa pilihan, ya. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir." Barang siapa lihat kemungkaran terjadi, hendaknya dia rubah kemungkaran itu. Dan ada 3 opsi, Pak. Opsi pertama, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Tapi kalau nggak sanggup dengan tangan, maka rubah dengan lisan. Maksudnya kasih nasihat, kasih dakwah, kasih tabligh, ya. Tapi ada juga tangan nggak bisa, lisan nggak bisa. Akhirnya apa kata Nabi? Fabi qalbi, maka rubahlah dengan hati. Dalam arti di hati ini ingkari. Jangan terima itu sebagai mungkar yang kita terima sebagai suatu kebaikan. Ya mungkar, ya mungkar. Tapi kata Nabi, zalika dha'aful iman. Mengingkari dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Ya. Nah, jadi itu, Pak. Kita sekarang ini bukan umat yang sedang kuat, Pak. Sehingga kita nggak punya kekuatan. Dengan tangan sulitlah sekarang kita lakukan. Sebab jangankan kita tiba-tiba tampil bawa senjata gitu kan melawan, ya kan. Baru latihannya saja sudah dituduh macam-macam, Pak. Latihan apa? Latihan memanah, latihan berenang, sudah dituduh macam-macam. Apalagi kita benar-benar bawa senjata, Pak. Cari perkara, Pak. CGG kata anak muda sekarang, cari gara-gara gitu. Nah, maka yang paling baik saat ini adalah mari kita berlomba-lomba menggunakan lisan kita, Pak. Dan lisan ini bukan hanya ini, Pak. Ini termasuk lisan kita, Pak. Sekarang ini. Ya. Kita sebar tulisan-tulisan, kita counter olok-olok itu dengan tulisan, dengan ilmu, dengan informasi, begitu. Tapi mungkin ada juga di antara kita itu pun nggak bisa, ya sudah dalam hati ingkari. Jangan sampai sedetik pun pernah mengatakan bahwa yang mungkar itu, oh bagus juga ini, nggak boleh. Ya, sebab dalam hadis yang lain kata Nabi, kalau sampai mengingkari dalam hati saja nggak ada, berarti orang ini nggak punya iman walaupun seberat biji zarah. Nauzubillah min dzalik. Begitu, Pak. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya ucapkan jazakumullah khairan atas kesabarannya mengikuti kajian kita siang hari ini, dan kita berharap kepada Allah semata mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan walaupun kita tidak lihat, para malaikat pun hadir, Pak, mendoakan ampunan rahmat Allah bagi mereka yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Ta'ala. Dan untuk itu mari kita tutup majelis ini dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, namanya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.